Hai sahabat data, jumpa lagi di channel Sahabat Data, channel tutorial tips dan triks analisis data. Video kali ini saya akan membandingkan dua metode dalam pemilihan model terbaik regresi, yaitu antara metode stepwise regresi dan metode Bayes subset regression. Nanti kita akan lihat mana yang lebih mudah dan lebih simpel. Kita akan menggunakan aplikasi Minitab 19. Seringkali dalam penelitian kita memiliki banyak variabel bebas. Karena ada begitu banyak variabel bebas, maka kita membutuhkan bantuan dalam membuat model regresi yang baik. Oleh karena itu kita bisa mencoba banyak kombinasi sendiri. Namun saat ini kita beruntung karena sudah ada software statistik Minitab yang tidak hanya memiliki satu tools, tapi sebenarnya ada dua tools secara otomatis yang akan membantu kita dalam melakukan pemilihan model regresi yang terbaik, yaitu stepwise, metode stepwise dan metode Bayes subset regresi. Nah, kedua metode tersebut akan sangat membantu kita ya dalam melakukan identifikasi variabel bebas pada tahap eksplorasi pembuatan model regresi. Keduanya adalah prosedur yang bagus, namun perlu kita ketahui perbedaan cara kerjanya seperti apa. Oke, yuk kita bandingkan dengan menggunakan data yang sama. Data yang saya gunakan masih terkait dengan data uji energi panas matahari dengan satu variabel terikat atau variabel respon, dan ada 5 variabel bebas atau variabel prediktor. Variabel terikatnya itu adalah flux panas, kemudian variabel bebasnya ada insolasi, titik fokus sebelah timur, titik fokus sebelah selatan, titik fokus sebelah utara, dan waktu pengambilan pengukuran ya, dan waktu pengukuran. Oke, jumlah unit sampel yang saya gunakan ada 29 unit data ya. Oke, langsung saja kita analisis ya. Yang pertama kita menggunakan Bayes subset dulu, Bayes subset regression. Caranya seperti ini teman-teman. Kita klik start, kemudian regression lagi, kemudian Bayes subset ya. Nah, kita masukkan variabel responnya itu yang tadi flux panas, kemudian variabel prediktornya kita masukkan 5-5-nya ke sini ya. Kemudian kita langsung oke aja ya, oke. Nah ini keluar hasilnya. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan metode yang kedua, yaitu metode stepwise. Caranya klik start, kemudian regression lagi, kemudian fit regression model ya. Nah, kita masukkan variabel responnya, flux panas, kemudian 5 variabel bebasnya, the continuous predictor. Oke, ini kita klik stepwise di sini. Kemudian kita pilih metodenya stepwise ya. Kemudian ini perhatikan nih, yang kita centang ini kita pilih include detail for each step ya. Jadi biar kelihatan setiap tahapan, setiap langkah seperti apa hasilnya. Nanti kita akan bandingkan. Oke. Setelah itu langsung saja oke. Kemudian oke kembali. Nah, nih keluar hasilnya untuk yang stepwise. Oke, sekarang kita bandingkan antara output dari
base subset regression ya, dengan stepwise regresi. Dari base subset regresi kita lihat hasilnya. Di sini semua hasilnya itu, atau di dalam outputnya itu, semua kemungkinan model regresi terbaik itu ditampilkan ya. Misalnya ini model yang ke berapa ini, yang ke-9 ya, paling bawah itu semua variabel bebas diikutkan ya. Nah, kita lihat R-square-nya itu 89,9. Memang cukup tinggi ya jika dimasukkan semuanya. Namun kita lihat apakah model ini efisien dan efisien ya. Bisa saja hanya ada, tidak harus semua variabel tersebut kita masukkan untuk mendapatkan nilai square setinggi ini misalnya ya. Nah, bisa juga kita lihat indikator lain selain R-square saja. Kita lihat indeks ininya, mellow ya, mellow CP-nya ini sama nilai S-nya ya. Nah, kombinasi antara tiga parameter ini, R-square, kemudian mellow CP dan S-nya ini, itulah yang terbaik ya. Nah, kita lihat yang paling rendah dari nilai CP-nya itu kan ini 5,8 ya. Ya kan? 5,8. Kemudian nilai S-nya paling rendah juga 8,1. Sedangkan R-square-nya boleh dikatakan dia juga cukup tinggi, 89,1% ya. Sehingga ini mungkin yang paling baik ya, model yang ke berapa ini, yang ke-7 ya, dengan variabel bebas yang dilibatkan itu variabel insolasi, kemudian titik fokus sebelah timur, titik fokus sebelah selatan, dan titik fokus sebelah utara. Sedangkan variabel waktu itu tidak diikutkan dalam model yang ke-7 ini ya. Nah, jadi di dalam metode base subset regression itu outputnya menampilkan ya beberapa alternatif model regresi yang bisa kita pilih. Sehingga kita bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memilih tersebut ya. Jadi misalnya kita pilih tadi kombinasi antara nilai parameter R-square, kemudian mellow CP dan S, itulah yang kita pilih. Nah, kalau saya sendiri di sini saya akan memilih yang model yang ke-7 ya, dengan melibatkan tadi 4 variabel bebas ya. Nah, kemudian yang metode yang kedua, metode stepwise, kita lihat di dalam metode stepwise ini kita memilih model itu atau Minitab dalam menampilkan model yang terbaik itu dia secara bertahap dia menambahkan ya, ataupun dia bisa menghapus variabel secara otomatis langkah demi langkah berdasarkan tingkat signifikansi dari statistik yang dihasilkan. Nah, hasil akhir dari proses dari stepwise ini adalah model regresi tunggal ya. Artinya memang model terakhir ya, misalnya angka keempat inilah yang terbaik itu. Inilah model terbaik. Nah, coba kita cek ya, apakah benar model yang keempat ini yang terbaik. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat R-square-nya 89,09%, kemudian nilai CP-nya 5,79 atau 5,8, kemudian nilai S-nya 8,1. Nah, dengan variabel bebas yang dilibatkan atau dimasukkan dalam model itu ada titik fokus sebelah utara, titik fokus sebelah selatan, titik fokus sebelah timur, dan insolasi ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini model terbaik menurut metode stepwise.
Nah, kalau kita lihat dengan yang metode sebelumnya, Best Subset Regression, ini juga sama, yang model yang ke 7 ya. Nah, ini sama, hasilnya sama, nilai CP-nya, CP-nya 5,8, di sini 5,8 juga ya, 5,8 juga, di sini 5,8. Kemudian nilai S-nya 8,169, di sini juga 8,169. Kemudian R square, R-nya 89,09%, di sini sama 89,1%. Jadi kesimpulannya, kedua metode yang membangun model dari beberapa variabel bebas yang kita tentukan, stepwise itu tidak menilai semua model ya, tetapi membangun model dengan menambahkan atau menghapus satu variabel bebas pada suatu tahapan ya. Sedangkan best subset regression itu menilai semua model yang mungkin ya, dan memberikan kepada kita itu kandidat-kandidat model yang terbaik. Nah, selanjutnya stepwise tadi seperti yang saya katakan, dia menghasilkan model tunggal yang bisa kita katakan lebih sederhana ya, dan lebih mudah kita untuk memutuskan model terbaik yang kita mau ya. Sedangkan best subset regression itu memberikan lebih banyak informasi ya, tadi lebih banyak informasi dengan menciptakan lebih banyak model ya. Jadi ini saja ada 9 model, tetapi bisa jadi metode best subset regression ini kita dibuat lebih sulit dalam memilih satu model terbaik, sehingga metode best subset regression ini dibutuhkan waktu lebih lama ya untuk menentukan mana model yang terbaik. Nah, demikian sahabat data. Jadi kalau menurut saya lebih simpel adalah metode stepwise regression dan lebih mudah kita untuk memilihnya. Sedangkan best subset membuat banyak pilihan ya, model-model terbaik ya, dengan berbagai variasi variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Nah, terserah kepada sahabat data mau menggunakan yang mana dan tujuan penelitiannya seperti apa. Oke, demikian sahabat data video perbandingan dua metode dalam memilih model terbaik regresi dengan menggunakan metode stepwise regresi versus metode best subset regresi. Semoga bermanfaat. Apabila sahabat data ingin memperoleh update video terbaru dari channel sahabat data, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.